Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film unik berjudul Speed Hood. Film ini dirilis pada tahun 2024. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya. Selamat menonton. Cikiu. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah sakit jiwa di Amerika. Kebetulan hari itu adalah hari terakhir dari rumah sakit jiwa tersebut beroperasi. Para petugas yang bekerja di sana pun terlihat berkumpul. Masing-masing dari mereka merayakan hari terakhir yang sudah menjadi sebuah kebebasan. Meski sebenarnya setelah ini mereka semua dijamin akan menganggur. Dan seiring berjalannya film, kita akan diperlihatkan kepada masing-masing dari mereka. Kemudian datanglah seorang ibu yang memberikan sebuah lampiran kepada mereka. Ternyata ada satu pasien yang sengaja dititipkan oleh pemerintah untuk diminta evaluasinya. Pasien ini merupakan titipan pemerintah dan harus segera dievaluasi. Jadinya beberapa petinggi di rumah sakit tersebut berkumpul untuk menyambut pasien itu. Mereka sebenarnya deg-degan dan penasaran apa yang membuat pasien ini spesial. Semua mata pun tertuju kepada lift yang ada di pintu masuk. Saat itulah terlihat pasien yang keluar dari lift dengan sebuah masker. Sekalinya keluar, ia terus menatapi satu persatu pegawai di sana. Badannya besar dan selain ditutupi masker, ia juga ditutupi oleh plastik. Berbeda dari pasien pada umumnya, pasien ini menyimpan misteri luar biasa. Orang yang membawanya menitipkan pesan untuk menjaga pasien itu baik-baik. Jika tidak, maka rumah sakit jiwa ini yang akan menyesal seumur hidup. Seorang perawat bernama Paul terlihat sedang menghampiri seorang sekretaris bernama Stephanie. Stephanie yang sedang mengurus surat masuk dari seorang pasien yang baru saja datang. Itu memang tugas Stephanie dan ia tidak heran. Tapi yang berbeda, pasien kali ini mempunyai riwayat membunuh 5 wanita. Seorang petinggi di rumah sakit jiwa tersebut memberitahu bahwa pasien yang baru masuk ini mengalami trauma akibat kematian keluarganya dari sebuah kecelakaan mobil. Dan pelakunya kabur melarikan diri. Di sisi lain terdapat seorang perawat bernama Noob yang biasanya bertugas untuk memantau CCTV, tapi sekarang ia absen dulu karena ingin melihat kedatangan pasien terbaru. Di situ juga Noob digoda-goda oleh satu pasien wanita yang berada di kamar. Tidak ada yang lebih menarik daripada kedatangan pasien baru ini. Selain menjadi pasien baru, ia juga menjadi pasien terakhir di hari penutupan rumah sakit jiwa tersebut. Tugas berat harus dirasakan oleh tiap-tiap pegawai di sini. Memang untuk sekarang pasien yang tidak diketahui namanya itu sedang terlihat tiduran. Pertanggungjawaban besar harus dilaksanakan oleh temannya Noob, yang dimana dijaga langsung oleh seorang security bernama Mel. Mel harus melek terus di depan monitor tanpa boleh lengah. Ditinggal oleh Noob membuatnya sedikit kerepotan di ruangan itu. Noob terlalu fokus kepada pasien wanita yang sedang berada di kamar. Namun sekalinya tidak fokus, Noob malah mengganggu pasien yang baru. Ia sengaja membuat suara berdecit di dalam ruangan itu. Sampai-sampai pasien terbaru harus menutupi telinganya dengan kedua tangan. Terlalu sakit dan berdecit yang tentu ini sangat tidak enak. Mel terus memantau di ruangan CCTV tanpa pernah henti. Ia hanya bisa membiarkan Noob yang membuat pasien terbaru itu kesakitan. Noob sendiri setelah itu pergi ke kamar mandi, menonton video terlarang dan menikmati hal-hal yang ia inginkan. Mel sempat melihat itu di dalam toilet, tapi ia tak sadar ada seseorang sedang datang menyalakan keran air. Dan wastafel itu pun disumbat dengan menggunakan tisu. Sampai-sampai seluruh wastafel di toilet mengalami kebanjiran. Noob jelas saja curiga apa yang sedang terjadi di toilet itu.
Tapi semenjak itulah Nob harus kehilangan nyawanya, dan setelah beberapa menit Nob sudah dipenuhi oleh saos. Saos yang berasal dari badannya sendiri alias ia meninggal dunia. Mel sama sekali tidak sadar kepergian dari pasien terbaru di kamar itu. Hingga suatu waktu ia baru melihat tidak ada pasien di kamar tersebut. Kabar ini pun akhirnya diberitahu kepada seluruh pegawai yang ada di rumah sakit jiwa itu. Mereka panik bukan main setelah mendengar keteledoran dari Mel. Mel tak tahu lagi harus berbuat apa karena memang ia salah sendiri. Tanggung jawab besar akan dirasakan oleh salah satu senior di sana bernama Mason. Tanpa diketahui, Mason pasien terbaru sedang berada di toilet dan mencuci tangannya. Stephanie yang mendengar berita ini pun turut terkejut dan shock. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya pasien ini. Mereka semua hanya tahu pasien ini mengalami gangguan jiwa, tapi kesadisannya tidaklah terukur. Sampai-sampai sebentar lagi apa yang akan terjadi di rumah sakit jiwa ini sangat mengerikan. Rapat darurat langsung dilaksanakan oleh setiap pegawai. Mel memang diakui sebagai sumber utama masalah ini, yang pada ujungnya seorang security senior memutuskan untuk menutup seluruh akses di rumah sakit tersebut. Pintu keluar yang paling ujung pun telah ditutup, begitu juga dengan pintu yang berada di sisi lain. Tangga darurat dibuka untuk bisa kabur dan sebagai satu-satunya akses naik turun. Lift dimatikan agar tidak ada yang mondar-mandir di setiap lantainya. Tapi semenjak saat itu pasien tersebut semakin kegirangan, dan setelah menunggu cukup lama mereka masih belum mendapatkan kabar dari Mel. Mel yang berkata ia tidak melihat pergerakan dari pasien yang baru saja masuk. Hal ini pun membuat beberapa dari mereka menyerah dengan keadaan, di mana Mel sendiri meminta untuk dipanggilkan para polisi. Alhasil permintaan itu dituruti oleh Mason. Dan Mason berusaha menghubungi polisi yang saat itu sedang patroli di jalanan. Tapi luar biasanya para polisi tidak ingin langsung datang dan mereka berkata ingin mencari makan lebih dulu. Hasilnya untuk sekian waktu lagi mereka harus menunggu kedatangan para polisi yang tak tahu akan kapan datangnya. Kemudian Mel mencoba untuk menghubungi Noob. Namun setelah melakukan beberapa kali panggilan, Noob tidak menjawab. Tak ada yang tahu bahwa Noob sedang berada di dalam salah satu bilik kamar mandi dengan kondisi meninggal. Namun tiba-tiba pasien yang paling terakhir itu sengaja menutupi kamera CCTV dengan pilok. Hal ini pun akhirnya disadari oleh Mel yang telah memantau monitor sedari tadi. Ekspresi pusing benar-benar terlihat di wajah Mason. Dan seketika semua perawat semakin mati kutu. Mel merasa tak apa jika ia tak digaji asalkan bisa pergi dari sini. Pada saat itu Mel berusaha untuk kabur melalui tangga darurat. Tapi usahanya malah bertemu dengan pasien terbaru. Pasien yang langsung menggila di dalam tangga darurat dan tidak terpantau CCTV. Pada akhirnya Mel harus diinjak-injak berulang kali. Dan sudah dipastikan Mel meregang nyawa alias meninggal dunia. Mason tidak mengetahui kabar ini dan menganggap bahwa Mel masih berada di ruangan CCTV. Sedangkan Stephanie bersama Mes dan juga satu orang OB terjebak di ruangan sekretaris. OB itu sengaja menempatkan diri untuk tidur sembari menahan pintu dengan badannya. Di sisi lain, senior security bersama Paul sedang berkeliling berduaan. Paul dan kepala security akan menjadi satu tim untuk menelusuri tiap ruangan. Yang dimana saat itu Paul akhirnya ingin masuk ke dalam toilet pria. Dan seketika ia pun dikejutkan dengan kedatangan dari pasien terbaru. Senior security sudah panik setengah mati di sini melihat Paul yang disiksa. Sampai pada akhirnya pasien terbaru itu keluar dan ia menemui senior security. Tapi anehnya setelah membantai habis Paul tanpa sisa, senior security yang ketakutan itu tidak diapa-apakan. Padahal security senior itu udah pasrah untuk menyusul kepergian Paul. Tapi nyatanya ia dibiarkan hidup dan pasien terbaru langsung pergi begitu saja.
Di penelusuran yang lain, dua wanita menjadi satu tim, di mana terdiri dari satu perawat senior dan satu perawat junior. Tidak bisa dipungkiri, satu perawat junior malah asik minum di dalam ruangan gudang. Dan bahkan ia sempat-sempatnya untuk menakuti sang senior. Keisengannya yang berujung malapetaka pada momen itu. Mereka berdua awalnya asik berbincang dan bercanda satu sama lain. Namun setelah sang junior kembali mengambil segelas air dan menghadap ke belakang, tanpa disadari dari belakang si senior ada pasien ganas sedang membawa golok. Pada saat itulah sang senior tidak akan melek lagi untuk seumur hidupnya. Kelapanya langsung dihajar dari belakang dan membuat si junior histeris. Histeris yang membuat perawat wanita itu kabur dan terus dikejar oleh pasien yang ganas ini. Kabur yang tak henti-henti dan tak tahu ingin pergi kemana. Perawat muda itu langsung lari untuk keluar dari rumah sakit jiwa. Tapi ia tidak bisa kemana-mana dan pasien terbaru terus mengejarnya tanpa henti. Pada akhirnya ia harus balik lagi karena pintu terakhir telah ditutup. Disinilah masalah dan rasa deg-degan luar biasa harus meningkat. Ia hanya bisa sembunyi di balik parkiran mobil, mencoba untuk mengelabui pasien yang terus mengintainya. Setelah dilihat-lihat, memang sepertinya wanita itu berhasil. Tapi siapa sangka pasien ganas itu tidak sebodoh yang diduga. Dan pada akhirnya kematian harus menimpa perawat malang tersebut tepat di parkiran mobil. Singkat cerita, mobil polisi pun terlihat datang di rumah sakit jiwa itu. Setelah perut kenyang, mereka berniat untuk turun dari mobil. Luar biasanya hanya 2 orang anggota polisi yang datang ke rumah sakit ini. Itu pun mereka hanya mengecek di bagian luar saja karena rasa malas yang luar biasa. Halaman diperiksa sampai ke ujung. Tapi nyatanya kesimpulan yang didapat oleh mereka adalah lokasi ini sangat aman. Saking amannya mereka tidak ingin berniat masuk ke dalam rumah sakit jiwa tersebut. Dan merasa panggilan yang diterima hanyalah berupa panggilan iseng. Lagi-lagi setelah perut kenyang mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Tidak ada hasil yang bisa diharapkan dari kedatangan 2 polisi itu. Kali ini ruangan CCTV pun tak bisa diharapkan lagi. Para senior dan pegawai yang tersisa kebingungan harus melakukan apa. Terlalu bingung mereka sampai tak sadar ada jasad tersembunyi di sebuah tong sampah. Saat itulah sang OB membuang sampah tanpa melihat ada jasad di dalamnya. Singkat cerita, senior security sengaja mendatangi pasien wanita yang diketahui ia bernama Clara dan dijaga agar tidak panik. Saat yang sama, pasien ganas telah memantau dari ujung lorong dan dikarenakan security senior sedang fokus kepada Clara, jadinya hanya 1 orang yang sadar dengan kedatangan pasien ganas itu, yaitu kepala OB yang menunggu di luar dan segera menutup pintu demi keamanan security senior beserta Clara. Alhasil, security senior itu mencoba untuk menghubungi Mason. Tapi ternyata Mason mempunyai ide yang berbeda dan tidak bisa diganggu. Ia sengaja pergi ke ruangan pemberitahuan untuk memanggil pasien ganas itu, menyebutkan penyebab kegilaan dari pasien ganas tersebut, yaitu karena kaburnya sang pelaku setelah meninggalnya keluarga pasien yang ditabrak oleh mobil. Dari pemberitahuan ini, Mason meminta pasien tersebut untuk bertemu dengan dirinya. Bertemu di mana yang ternyata Mason meminta untuk bertemu di ruangan bawah tanah. Seketika Mason pun langsung pergi dari ruangan pemberitahuan untuk datang ke ruangan bawah tanah. Sebenarnya Mason sendiri mempunyai firasat buruk untuk bertemu. Meski pada akhirnya Mason bertemu dengan pasien ganas itu, ia dipelototi terus. Yang kali ini Mason ternyata hanya ingin memancing saja. Ia dikejar oleh pasien terbaru yang terus berlari tanpa henti. Kepergian Mason yang membuat begitu sangat-sangat kesal. Setelah diminta bertemu, Mason malah mengerjai pasien itu.
Beruntung Mason pun berhasil bersembunyi di salah satu bilik tembok. Yang saat itulah keberadaan Mason tidak disadari oleh pasien ganas yang terus mencarinya. Di sisi lain, Stephanie akhirnya mengaku bahwa ternyata pelaku dari tewasnya keluarga si pasien ganas adalah dirinya. Ia yang menjadi pelaku tabrak lari dan tidak ingin bertanggung jawab. Mace kecewa berat dan ia merasa ini adalah balasan yang setimpal bagi Stephanie. Tapi yang menjadi masalah, orang-orang tidak bersalah pun harus menjadi korban. Yang sialnya saat itu senior security harus terjebak di dalam lift. Ia memang berhasil mengeluarkan Clara dari ruangan kurungan. Tapi kebebasan Clara tidaklah menjadi kebebasan bagi senior security ini. Terjebak di lift membuat ia panik dan harus mengalami serangan jantung. Clara saat itu hanya bisa mondar-mandir saja di lorong tanpa mengetahui kematian security senior. Dua situasi yang berbeda, Mace yang kecewa berat dengan Stephanie dan pasien ganas yang kecewa berat dengan Mason. Mason yang kali ini sedang terjebak dan tidak bisa lagi kabur kemana-mana. Ia dipelototi terus oleh pasien ganas itu yang sudah dipenuhi oleh saus merah. Namun tiba-tiba Stephanie langsung menyusul keluar. Ia menampakkan dirinya dan mengaku sebagai pelaku utama di balik kematian keluarga pasien ganas. Stephanie yang tidak ingin bertanggung jawab dan menjadi pelaku tabrak lari. Namun setelah bosan untuk membantai wanita, pasien ganas itu ternyata lebih memilih untuk membantai Mason. Mason yang akhirnya tidak diberi nafas sama sekali. Ia ditinggal pergi dalam kondisi meninggal dunia dan ditangisi oleh Stephanie. Lalu terlihat Mace yang beranjak ke pintu keluar, yang saat itu telah terbuka. Usut punya usut, Mace memiliki kontribusi di balik masuknya pasien ganas ini. Sebenarnya tidak ada titipan pemerintah sama sekali. Semua itu hanyalah omong kosong, di mana Mace sebenarnya hanya ingin memuluskan rencana balas dendam dari pasien ganas yang benar-benar kesal. Dan fakta mengejutkannya lagi, pasien itu tidak benar-benar mengalami gangguan jiwa, melainkan ia hanya pria biasa yang hanya ingin balas dendam dengan membayar Mace untuk bisa masuk. Oke deh guys, mungkin segitu saja alur cerita pada film kali ini. Semoga kalian suka. Saya pamit dulu, bye-bye.